Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, thank you so much. I'm fine. Thank you. Very well. Thank you. Okay. Now before we continue our class, di sini saya mau dulu perkenalkan kontrak kuliah kita, RPS kita. Okay, sebelum kita memulai pelajaran. Jadi boleh dicatat di grup kita ya Bapak Komting, kontrak kuliah kita selama 1 semester, peraturannya di awal apa-apa saja. Oke, boleh dicatat di grup ya. Oke, biar nanti kita semua tahu apa-apa saja peraturannya. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran, kita opening and closing. Oke, peraturan yang pertama, the rules. Number 1, opening dan closing prayer. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita ada doa pembuka dan sesudah kita ada doa penutup. Doa pembuka dan penutup, opening and closing prayer in English. Nanti saya kasih format doanya. Jadi bagaimana urutannya? Siapa yang berdoa di opening prayer, siapa yang di closing prayer. Jadi kalian tidak sulit lagi, boleh lihat di absensi. Oke, di absensi nomor 1 siapa namanya? Namira Anjani. Namira mana? Oke, Namira opening. Yang kedua siapa? Maisyara Anissa. Thank you. Where is Maisyara? Tidak ada? Oke, Maisyara nanti closing. Kalau untuk minggu pertama, saya kasih kelonggaran boleh lihat teks. Tetapi for the next week kalian boleh menghafal. Jadi untuk minggu depan sudah tahu siapa giliran opening, siapa yang tahu giliran closing. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, saya nanti akan pilih checker. Checkernya kalian satu kelas ada sekitar berapa ya? 21. Berarti saya sediakan 5 checker. Checker itu fungsinya untuk mengkoreksi vocabulary kalian. Vocabulary yang akan kalian hafal, one day 10 vocabularies, 10 vocabularies. For example, communication, komunikasi. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Number 1, communication, komunikasi. 2, apa lagi ya? Photographer misalnya. 3, apa ya? Tentang komunikasi coba. Journalist. 4, dan etc. sampai 10. Bisa? Jadi nanti tugas checker adalah memeriksa. Ya. Pronunciation-nya diperiksa, artinya. Kalau temannya lupa, boleh kalian beri clue. For example, communication kata temannya. Komunikasi atau Nah, itu dia. Kasih clue di awal. Jadi tidak memberatkan kalian. Itu dia. Yang kedua, setelah kalian kan pada maju nih teman-temannya, dicek. Setelah itu habis nih, sesi vocabulary habis. Sudah, kita nyanyi. Tapi referennya saja. Untuk awal stimulasi mengajar, belajar supaya tidak ngantuk, supaya semangat. Dan itu melatih lidah, your tongue, your mouth, ya, your mind untuk mengingat, untuk melancarkan, ya, lidah kalian untuk berbicara bahasa Inggris. Seperti itu dari lagu dan kalian tambah lagi vocabulary. Tuh. Nanti kita pilih lagu-lagu bahasa Inggris yang bagus dan mendidik. Ya, refnya saja. Selesai itu baru kita masuk ke inti. Makanya tadi lagunya sedikit saja. Setelah itu kita masuk ke inti.
Nah, kalau berdasarkan RPP dan RPS, ya, dalam satu semester, di pertemuan pertama itu adalah introducing kontrak kuliah dan introducing yourself, ourselves in English. Nah, yang kedua, di pertemuan kedua kita akan belajar terkait tenses. Sebelum memulai tenses, saya akan kasih kalian pembelajaran pengulangan review materi from your junior and senior high school dari SMP dan SMA-mu. Kita akan review sedikit tentang auxiliary verb and verb. Auxiliary verb ada yang tahu? It means kata auxiliary verb itu apa? Contohnya. Ya, sayang. Auxiliary verb. Auxiliary verb itu kata bantu. For example. Yes? Pardon? Auxiliary verb, kata bantu. Kalian tahu, tapi nggak tahu istilahnya. Saya kasih sedikit clue. I don't like this cake. I don't like this cake. Don't. In negative. In positive berarti yes, do. Auxiliary verb itu ada do, does, apa lagi? Did, will, shall, ya, to be, am, is, are, was, were, will, would, shall, should, have, has. Ada auxiliary verb, ya, ada verb itu terbagi dua, regular and irregular verb. Jadi kalau kalian sudah memahami basic, untuk melanjutkan ke 16 tenses, itu kalian sudah enak. Tidak lagi menghafal rumus, tetapi menganalisis rumus. Sehingga dapatlah 5 induk tenses, 5 king of tenses. 5 induk tenses itu apa-apa aja, supaya bisa kalian buat analisis 11 induk tenses lagi. Itu ada present tense, past tense, future tense, continuous tense, perfect tense. Dari 5 induk tenses kalian akan menguasai 11 induk tenses lagi. Dan kalian sudah mulai enak untuk berbicara bahasa Inggris, untuk communication, untuk conversation, untuk speaking. Dan enak kalian menganalisis paragraf. Oh, ini paragraf dalam bentuk apa ya? Jadi dapat writing skillnya ada, readingnya nanti ada. Reading, speaking, writing dapat nanti. Listening, nanti kita buat dictation. Dari one paragraph terkait ya, related to communication text. Nanti kita buat dictation dan sekalian melatih reading kalian. Nanti kita ke lab. Kita punya lab bahasa. Dan nanti kita akan belajar untuk TOEFL. Ya. Oke. Ada pertemuan ketiga, selanjutnya ada modal verbs. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait conditional. Conditional type 1, 2, and 3. Next meeting, direct and indirect speech. And the next, using paragraph, writing to write the paragraph. Then ada generic structure-nya. Generic structure of the text, narrative text, procedure text. And the last, kita ada review materi. Di pertemuan 9 kita itu mid test. And the last meeting, pertemuan ke-16, ke-16, baru kita masuk final test. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaian yang kita gunakan di Dharma Wangsa, nah, ini harus kalian pahami. Yang pertama, kita ada tugas. Kalau kita bahasa Inggris lebih sering praktek seperti saya bilang tadi. Ada juga tugas tertulis ada.
nilai tugas 20%. Kalau untuk UTS nilainya 30%, UAS 40%. Itu dia. Kehadiran 10%. Jadi ingat ya, tugas 20%, mid test 30%, final test 40%, dan kehadirannya your attendance itu 10%. 16 kali pertemuan itu hitungannya 100. Jadi kalau kamu absen alpha, tidak hadir 3 kali, 1 kali aja dikurangi 7. 100 kurang 7 berapa? 93. Jadi kalau 3 hari kamu absensi, 7 kali 3 berapa? 21. 100 kurang 21, itulah nilai absensi kamu. Kalau 8 kali kamu tidak hadir, udah berapa nilainya? Untuk membantu nilai, kerjakan tugas, rajin datang, usahakan memahami, belajar terus, belajar keras, mid test and final testnya nilainya bagus, sehingga nilai C, D, E tidak menghampirimu. I believe you are able. Saya percaya kamu untuk bisa. Anak Ilkom biasanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, aktif. Ya? Jangan pernah patah semangat, karena belajar itu asyik. Kalau menemukan kesulitan, pasti dapat solusinya. Lagi pula sekarang media digital kan sudah canggih ya. Okay class, thank you so much. Thank you so much for our class, for discussion and our meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay guys, sudah 5 tesis pelajaran kita hari ini. Now we are on go home. We invite our friends kita, to lead our closing prayer. I hope our lesson for today you can accept, you can practice on your daily life. Speak in English. Okay, thank you very much. We invite our friends to lead our closing prayer. Let us pray. Thank you for the lesson today.
bla bla. Tinggal itu yang kamu ingat. Kamu akan bisa berbicara bahasa Inggris sesuai dengan gelarnya. Dan ingat ego of time-nya. Kata kedalangan waktu setiap present pasti berbeda-beda. Kalau present tense kedalangan waktunya setiap hari, every day, every week, every time, annual, every year, annual sama, apalagi seldom, often, etc. Tapi kalau dia present continuous tense yang sedang terjadi, atau usahanya bisa now, right now, this time, apalagi at the time,
object